Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemecahan masalah pembelajaran yang saya alami di kelas ya. Saya Butet Amnawati, mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK 1 Cilengsi. Pemecahan masalah pembelajaran. Dari PowerPoint ini terdiri daftar isinya adalah 1. Deskripsi masalah, 2. Kajian literatur yang saya ambil dari beberapa jurnal, lanjut ke hasil wawancara. Hasil wawancara dari teman sejawat, guru mata pelajaran sejarah maupun guru mata pelajaran lainnya. Ya, ini yang selanjutnya adalah akar penyebab masalah. Mengapa sih mata pelajaran sejarah itu akar penyebab masalahnya siswa tuh kurang tertarik gitu ya. Nah, terus yang terakhir daftar pustaka. Deskripsi masalah. Deskripsi masalah, minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah rendah. Ini bisa disebabkan oleh faktor yang berasal dari guru maupun berasal dari siswa itu sendiri, peserta didik itu sendiri. Faktor yang berasal dari guru sepertinya guru kurang paham, kurang menentukan model pembelajaran yang inovatif, kurang berkembang, kurang bervariasi, menerapkan metode pembelajaran yang itu saja, model pembelajaran yang membosankan. Jadi, bukan dari anaknya saja, melainkan dari gurunya juga harus dikaji, harus dicari tahu apa sih penyebabnya kok anak ini kurang tertarik ya. Nah, dari kajian literaturnya, di sini ada minat dan hasil belajar. Minat ialah landasan yang penting untuk seorang dalam melaksanakan aktivitas dengan baik, seperti sesuatu hal kejiwaan, bahwa minat bukan cuma bisa mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang, tetapi juga bisa memaksa seseorang untuk senantiasa melaksanakan serta mendapatkan sesuatu. Hal itu sama dengan dikemukakan oleh Nasution S. dalam bukunya tahun 2010, jurnalnya. Belajar dengan adanya minat akan lebih baik daripada belajar tanpa adanya minat. Jadi, anak itu akan lebih baik belajarnya jika dia mempunyai minat belajar sendiri, ketertarikannya sendiri terhadap mata pelajaran, terhadap sesuatu yang dipelajarinya. Kemudian dari minat yang baik tersebut akan menghasilkan hasil belajar yang baik. Hasil belajar merupakan sesuatu kemampuan internal yang telah menjadi milik pribadi seseorang dan kemungkinan orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya menurut Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran. Dari selanjutnya adalah menurunnya minat belajar. Apa sih menurunnya minat belajar siswa ini kenapa ya? Menurunnya minat belajar pada peserta didik atau siswa berakibat juga mempengaruhi hasil belajar pada peserta didik. Bagi yang kekurangan minat belajarnya, maka akan dapat dilihat melalui tingkah lakunya, seperti peserta didik menjadi tidak bersemangat dalam pembelajaran, cepat mengantuk, cuek, dalam hari ini pasif, tidak tertarik ya, bosen nih, bete, apa sih kayak gini aja belajarnya, cuma tanggal, tahun, hafalan, nulis yang banyak. Dan lebih senang saat proses pembelajaran tidak berlangsung. Jadi kalau ada pelajarannya, udah nggak suka pelajarannya, mending belajar yang lain aja. Nah, sedangkan bagi peserta yang memiliki minat di dalam belajar yang bagus, maka di dalam tingkah lakunya ia akan terlihat lebih bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung. Tekun dalam belajar, artinya dalam proses pembelajaran dia akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, dari hasil wawancara terhadap rekan sejawat, saya bertanya, apa sih penyebab minat belajar siswa rendah? Dari beberapa teman sejawat tersebut saya rangkum bahwa yang pertama adalah biasanya karena materinya kurang menarik. Jadi materinya itu kurang menarik ya. Terus 2, metode pembelajaran yang membosankan, tidak inovatif. 3, kondisi kelas yang kotor. Kelas ini padahal guru mestinya sebelum belajar itu dicek kondisi kelasnya dulu, kondisi kelasnya itu harus bersih, harus harus sudah siap untuk belajar. Sebelumnya anak tuh disuruh bersihkan kelas, walaupun nanti di antara yang kelihatan mata dari guru itu di atas-atasnya atau di tempat yang kelihatan itu masih ada
Yang kotor ya itu di kolong meja, di kolong mejanya itu kadang kotor, anak buang sampah sembarangan. Nah, jadi kadang-kadang ada nyamuk atau ada hal yang membuat anak tuh, tidak tertarik dari kondisi belajarnya yang kelas yang kotor. Jadi sebaiknya guru itu mengkondisikan kelas yang bersih agar anak itu, belajarnya lebih termotivasi. Yang selanjutnya dari teman sejawat saya bertanya, bagaimanakah caranya dalam menarik minat belajar siswa? Yang pertama, menggali lagi dan menganalisis gaya belajar siswa agar pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan minat belajar siswa. Ya, ditampilkanlah model-model pembelajaran yang menarik minat belajar siswa seperti menggunakan PowerPoint yang menarik perhatian anak, menayangkan video pembelajaran, menayangkan video-video yang memantik dari pelajaran yang pada saat itu ditampilkan agar berkesinambungan agar anak juga tertarik ya. 2, dengan memberikan motivasi dan menciptakan pelajaran yang menarik yang melibatkan peserta didik. Jadi guru itu tidak hanya satu arah tapi banyak arah, ada responnya ke A, ke si B dan yang lainnya. Jadi anak tuh tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat, tapi ya anak itu harus diberikan motivasi acuan yang melibatkan peserta didik atau siswa. Terus ciptakan suasana menyenangkan. Gunakan variasi metode pembelajaran, penyajian materi, dan reward. Misalnya si A ini, si B ini menjawab pertanyaan dengan baik, kita berikan reward. Oh, terima kasih, A plus nanti nilainya Ibu tambahin ya. Oh, pinter, oh bagus, oh baik. Nah, seperti itu. Lanjut, akar penyebab masalah. Akar penyebab masalahnya adalah materi yang kurang menarik nih dari pembelajaran-pembelajaran yang tidak menarik bagi siswa adalah materi yang kurang menarik serta metode belajar yang membosankan. Nih, dari berdasarkan hal tersebut, ada analisis akar penyebab masalahnya. Pembelajaran yang kurang menarik serta metode belajar yang membosankan adalah diakibatkan dari guru yang cenderung tidak bervariasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi materinya, metodenya itu-itu saja, menyampaikannya lurus aja. Jadi anak tuh tidak diajak terlibat di dalam pembelajaran tersebut, tidak bervariasi, monoton ya. Makanya dibilangnya pembelajaran sejarah itu tidak pernah move on. Hanya belajar tentang sejarah, tanggal, tahun, ke tempat kejadian, hafalan, dan sebagainya. Terus, karena guru lebih banyak menggunakan metode ceramah hingga siswa kurang termotivasi, bahkan tidak menarik minat mereka dalam pembelajaran sejarah. Dalam hal ini, guru sebaiknya menerapkan pengkondisian awal belajar yang menarik, yang baik menggunakan metode belajar yang tepat. Walaupun metode belajar ceramah dalam sejarah ini sangat penting, karena kalau tidak ada metode ceramah dalam sejarah, tidak akan anak itu mengetahui bagaimana kronologi, periodisasi dalam sejarah, tidak akan tahu. Historiografinya anak tidak akan tahu, penelitian-penelitiannya anak tidak akan tahu kalau anak hanya disampaikan tugas dan tugas tanpa ada ceramah ataupun menganalisis atau menceritakan permasalahan kejadian-kejadian dalam setiap peristiwa yang didapat, walaupun tidak semua peristiwa dalam dalam walaupun tidak semua peristiwa itu dikatakan peristiwa yang bersejarah. Pengetahuan ya. Jadi yang dilanjutnya adalah pemilihan media belajar yang cocok untuk materi yang diajarkan. Saat pembelajaran berlangsung, hadirkan kegiatan yang menyenangkan, seperti melakukan apersepsi. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya guru itu menciptakan jiwa nasionalisme kepada anak-anak, memutarkan lagu-lagu kebangsaan, atau anak disuruh nyanyi lagu kebangsaan, atau kalau di sekolahan saya tuh selalu dari depan kita memberikan semangat dengan selamat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Nah, kayak gitu. Atau menciptakan yel-yel atau tebak-tebakan yang lainnya, ice breaking yang lainnya, sehingga anak itu termotivasi, terpancing untuk belajar sejarah gitu. Terus pemberian motivasi, penghargaan atau pujian nilai plus. Baik, Ibu akan bertanya mengenai sesuatu hal. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, pintar Andi, bagus. Andi menjawab dengan tepat.
maka akan Ibu berikan applause buat Andi, nanti nilainya Ibu tambahin ya. Andi itu mungkin bisa memotivasi teman yang lain yang menjawabnya belum tepat. Nah, tepuk tangan buat Andi. Ya, terima kasih Andi. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nah, lanjut dari kajian-kajian literatur yang saya ambil ini daftar pustakanya seperti berikut ya, dari jurnal-jurnal, artikel. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan, jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, silahkan sampaikan di bawah kolom komentar. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.